sebagai putri bumi kamu juara satu, apalagi juara satu kan nggak berhenti sampai di situ aja ya. Benar, Pak. Ada peluang untuk ikut di tingkat dunia juga, Ada mah di tingkat internasional. di tingkat internasional. Iya, Itu apa namanya, Miss Earth? Miss Environment Oh, Miss International. Environment. Iya mah. Oke. Nah, kamu punya visi nggak? Punya cita-cita untuk ikut dan menang jadi Miss Environment in the world. Kalau punya visi dan cita-cita untuk menang pastinya punya mah. Oke. Gitu. Maka dari itu kayak visinya tapi mencapai untuk kemenangan tadi pasti kita harus ada advokasi juga, sama seperti kita yang bertanding di nasional, gitu juga kita buat di internasional. Jadi visinya ikutin yang seperti kemarin, walaupun Wenda udah pemenang sebagai juara 1 Putri Bumi, jangan malu lagi untuk melakukan yang Wenda bilang tadi kayak tentang sampah apapun itu, jangan pernah malu lagi. Karena kalau pribadinya Wenda mikirnya, oh Wenda juara 1 nih karena ini gitu, karena ngutip sampah, karena dan lain-lain begitu kan. Kalau mau juara 1 lagi di internasional, kita harus lebih dari yang kita lakukan di nasional. Maksudnya bukan lebih cantik ataupun lebih gimana, ibarat kasarnya lebih kotor yang kita lakukan. Lebih kotor. Bagus. Sampainya entah dari kali atau parit gitu kan. Soalnya sebelum Wenda bertanding ke nasional, Wenda belum pernah kayak aksi clean up ataupun aksi bersih yang dari parit ataupun kali, belum pernah. Tapi Wenda ini udah ada beberapa gitu mah. Rencana ke depannya. Oke. Sebelum saya lebih detail, saya ingin tanya dulu, kapan itu? Perhelatannya kapan dan di mana? Tahun depan itu 2024? Ya. Itu di bulan 10, masih lama mah. Oh, 1 tahun. bulan 10 ya? Jadi bulan 10. kayak prepare-nya itu kayak Bagus dong. harus benar-benar matang gitu loh. Oke. Saya akan saya akan ajukan 3 pertanyaan sama kamu. Iya. 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa kamu ingin start with why? Start with why. We start with why. Mengapa? Apa nilai yang ingin kamu raih? Apa makna yang ingin kamu raih atau berikan sehingga kamu punya visi untuk menjadi nomor 1 di dunia, jadi Miss Environment in the world. Jangan tanggung-tanggung, ya. Jangan tanggung-tanggung. Tapi harus jelas dulu apa nilai, apa alasan, apa makna, apa manfaat. Coba. Apa makna, apa manfaatnya? Iya, artinya gini, apa sebenarnya yang ingin kamu raih dalam hidupmu sehingga kamu ingin sekali untuk menjadi Miss Environment itu? Karena apa yang ingin Wenda raih itu pertama gini mah. Mungkin pemikiran Wenda yang udah jauh banget ya mah. Oke, silakan. Karena gini, kapan nggak usahlah kita bicarakan dunia ataupun Indonesia, kita lihat aja Kabupaten Karo. Kapan Kabupaten Karo itu bersih? Oke. Kalau nggak dengan titel, kalau nggak dengan putri, kalau nggak dengan Miss Environment, kita nggak akan dilirik. Maka dari itu Wenda pengen, aku udah jadi Miss Environment nih, ayo dong sama-sama kita bersihkan, ayo dong kita buat Kabupaten Karo ini, kita melihat Kabupaten Karo. Oke. Itu yang Wenda impikan mah. Oke. Supaya kamu lebih mahaga, Iya, supaya kamu lebih punya power to influence. Benar. Untuk membangun kebersihan mulai dari Tanah Karo, Iya mah. Sumatera Utara, seluruh Indonesia ini. Itu maksudnya. Iya mah, benar. Kenapa kamu terpikir ke situ? Karena kalau nggak punya power, karena nggak punya asas lah istilahnya, Ya. kita nggak akan didengar mah. Oke. Ya, itu benar. Tapi seandainya ada kata-kata seperti ini, Bu Bre, kayak gini urusan duit katanya. Kayak gini urusan duit. Iya, kayak gini urusan duit. Buat apa sih kamu campuri itu? Udah hidup aja. Biarkan aja seperti itu. Nggak akan ada nanti maknanya sama kamu. Manfaatnya juga kamu dorong-dorong. Justru ada misalnya manfaatnya, begitu pikiran orang. Gimana kamu jawabnya? Kalau begitu pemikiran orang, nggak usah kita lihat 5 tahun ke depan. 10, 15, 50 tahun ke depan, 2045. Apakah Kabupaten Karo sebersih yang kemarin-kemarin atau lebih kotor? Gitu mah. Bayangan dulu? Kalau nggak ada perubahan, yang pastinya lebih kotor. Pasti lebih kotor. Pasti. Kita lihat aja, wortel dibersihkan, dibuang kemana? Hmm. Pinggiran jalan dong. Hmm. Itu
kadang nggak tiap hari loh diangkut sama ininya gitu mah. Jujur mah Mata risih mah, itu kabupaten yang paling terdekat dari kota Medan, yang dimana itu ibu kota provinsi. Pariwisatanya lebih dekat dari Medan juga, pertaniannya juga lebih dekat dari Medan, yang dimana itu pertaniannya bisa dialihkan ke pasar induk yang ada di Medan. Tapi kenapa begini mah gitu loh? Tapi kenapa begini maksudnya itu bagaimana? kotor lah istilahnya? Oh iya, barangkali ya kita belum survei pasar paling kotor, paling jorok sedunia, pasar Kabanjahe. Wah, ya mah. Apalagi macetnya itu udah sampah di mana-mana, udah macet, sampah itu di mana-mana, kayak apalagi kalau hujan, beceknya itu udah sama sekalian sampah gitu mah. Pasti kalau mama lewat itu bau luar biasa. Jadi Bebre, apakah kamu ingin jadi Miss Environment supaya kamu membersihkan Tanah Karo? Iya mah. Supaya lebih didengar lah istilahnya mah. Supaya lebih didengar. Supaya orang bergerak gitu loh. Karena ini benar Visindo atau hanya supaya kamu disukai orang Karo? Bukan disukai mah, justru kalau misalnya jujur mah, Putri Bumi sekarang Wenda lebih banyak, bukan lebih banyak, ada yang ngebenci, yang membenci orang Karo. Oh ya? Dari orang Karo itu sendiri ada yang ngebenci Wenda. Kenapa? Karena apa urusannya kalau ngurus kan bener kan? Nah, persis yang gue bilang tadi kan. Tapi kalau nggak sekarang, kapan lagi kita membuat Karo ini menjadi lebih baik? Artinya kamu tidak mau terganggu dengan itu? Tutup kuping Wenda mah dengan omongan negatif. Tutup buku dengan omongan negatif. Tutup kuping bener, bodo amat gitu. Lah ini kan untuk anak cucuku, belum tahu Wendanya nanti istilahnya entah di Medan tinggalnya, entah di Jakarta. Mungkin saja nanti anak-anak Wenda, cucu-cucu Wenda ke Tanah Karo kembali, atau orang tua Wenda yang bahkan ke Tanah Karo kembali, kita nggak tahu mah. Maka dari itu kalau nggak sekarang kapan lagi kita lakuin ini? Jadi Tanah Karo kan kecil ya, tapi kalau itu kamu bikin entry point untuk mempengaruhi yang lebih besar lagi di seluruh Indonesia, ASEAN, bahkan dunia kan. Kalau kamu jadi Miss Environment sedunia, itu kan kamu duta untuk dunia, bukan hanya untuk kabupaten ya, bukan hanya untuk negara Indonesia. Ini apa namanya ya? Jawaban seperti ini sudah berapa lama kamu miliki visi seperti itu? Udah lama sih mah. Udah lama ya? Udah mah. Pokoknya waktu semenjak awal-awal kayak waktu bertani mangkok itu kayak ini berhasil. Satu rumah aja bisa ngumpulin sekian ratus kilo, kenapa enggak? Misalnya beberapa rumah dari itu pasti, misalnya satu dusun atau satu kelurahan kan mau nggak mau kan pasar induk kan bersih, satu pasar induk ya. Iya. Dan pastinya sampah-sampah organik yang dari Belawan kan pasti berkurang gitu. Oke. Jadi kalau ada nanti pertanyaan juri di situ, ya seperti itu tadi lah. Ya, mengapa menurutmu kami harus memilih kamu jadi Miss Environment dunia? Itu kan pertanyaannya ya. Jadi kontribusi apa yang bisa kamu berikan kepada dunia ini, khususnya terhadap perbaikan lingkungan hidup, environment. Jadi kamu akan berkata, saya ingin membersihkan setiap kabupaten, setiap kota, setiap daerah, ya to influence lah ya, mempengaruhi mereka supaya bumi ini benar-benar menjadi tempat yang nyaman, yang enak bagi kita. Benar. Apakah itu jawaban Do? Benar, Mak. Apakah itu Visindo? Siap, benar. Betul? Iya, Mak. Karena kan kalau misalnya ini nih, misalnya Kabupaten Karo bersih. Kabupaten di samping-sampingnya bukan iri ya. Mereka bisa bersih, kita kenapa enggak? Jadi kayak terpengaruh gitu kan, Mak. Jadi mulailah mereka kayak ayolah kita buat ke Kabupaten Karo, mereka aja bisa, kenapa kita enggak gitu. Berarti kan dari situ merambah ke sekitarnya, misalnya Simalungun, Dairi, apalagi sekitarnya. Iyalah Simalungun, Dairi, Deli Serdang gitu kan. Langkat gitu kan. Kota Madya Medan. Itu kan bisa kayak mereka bisa, kenapa kita enggak gitu loh. Kabupaten yang itu bisa, kenapa kita enggak gitu mah. Jadi kan merambah semua. Mungkin nggak tahu kita 5 tahun ke depan Sumatera Utara bersih gitu mak. Ya. Oke, jadi itu ya. Jadi aku melihat
sudah ada makna di jawaban lu itu, bukan hanya untuk kebanggaan lu pribadi. Iya. Ya kalau kebanggaan lu pribadi, ya katakanlah dinobatkan sebagai wanita tercantik ya untuk Indonesia sudah kamu dapat, ya kan? Untuk dunia nggak ada bedanya juga nanti kan. Nah, pertanyaan kedua, apa yang berani kamu korbankan? Apa harga yang kamu mau bayar untuk bisa menjadi Miss Environment? Apa harga yang mau Wenda bayar itu mungkin lelahnya Wenda. Satu. Ada kan mungkin uang yang keluar ya Maya. Oke. Pengorbanan itu aja sih Mah yang diperlukan mah. Lelahnya itu karena apapun itu cerita, kalau nggak ada kita korbankan diri kita, maksudnya lelah, capeknya kita, misalnya capek dengan buat advokasi, kita terusin advokasi, capek lelah karena belajar mungkin speak English ataupun public speaking ataupun catwalk, semua itu kan butuh pengorbanan mah. Ya. Butuh waktu juga mah. Ya, jadi kalau ku pisah Bre, nanti kita diskusi ya. Ada satu hal dari sisi kecantikannya yang harus kamu berkorban, treatment apa yang kamu lakukan di situ kan. Tapi yang lain juga seperti kamu bilang tadi dari sisi environment-nya. Iya. Dari sisi environment-nya. Nah, dari sisi beauty-nya itu pasti sudah ada juga nanti apa namanya ya, konselor si yang memberikan advokasi sama kamu. Tetapi yang aku lihat di sini karena namanya juga Miss Environment, maka harus ada sesuatu yang menurut aku ya ekstrim sekali kamu lakukan supaya kamu itu diperhatikan. Misalnya nih, apakah kamu bersedia terjun ke salah satu negara Afrika 1 bulan gitu misalnya ya, untuk benar-benar jadi terjun langsung untuk jadi duta kebersihan di situ. Ya, atau ya nggak usah ke Namibia lah, ke Namibia atau ke Afrika atau kemana. Kamu mau nggak jika ada yang minta satu provinsi atau satu kabupaten diundangnya kamu 1 bulan lah, ya 1 bulan lah situ benar-benar melakukan sesuatu secara ekstrim, kamu benar-benar ikut membersihkan, ya seperti itu tadi lah, memelihara maggot atau apa gitu ya. Sekarang kan Bre, saya juga mengerti sedikit sampah karena saya dengan Gideon Ketaren itu ide awalnya dia, tapi dalam pendiriannya saya ikut Montras, ya kan. Jadi salah satu yang paling sulit di Indonesia ini adalah memilah sampah. Iya benar mah, memilah sampah. Mana organik, mana anorganik, mana organik, mana anorganik. Kalau sudah terpisah itu, sebenarnya penanganan sampah itu luar biasa. Nah, misalnya di sini nih, kamu jika diminta gitu ya, mau nggak terjun secara ekstrim, secara full dengan target tertentu yang disepakati supaya didapat itu, dicapai target itu. Gimana Bu Bre? Wenda juga mau mah, karena Wenda udah di Bukit Lawang ini mah. Ya. Di Bukit Lawang itu sudah ada namanya pemilahan sampah mah. Pemilahan sampah, oke. Karena ada NGO yang dari Jerman itu kayak menjadi guru mereka. Ya. Sampah anorganik dengan sampah organik. Tapi sampah anorganik mereka itu dipilah dan dicuci bersih mah. Iya. Cuci bersih, ini benar-benar bersih. Oh. Benar-benar bersih. Anorganik ya? Iya, plastik-plastiknya. Iya, plastik-plastik itu dicuci bersih ya. Dicuci bersih. Oh, itu udah lebih mudah memanfaatkannya. Dan dijual mereka, Mas. Betul. Dijadiin ekobrik. Nah, itu yang mau Wenda buat, Mas. Walaupun desa itu, Mas. Itu makanya Wenda bilang dari kecil dulu ke besar, daripada dari besar itu nggak akan bisa kita lakuin, nggak bisa kita tanganin. Maka dari itu dari kecil dulu, Mas. Mungkin nanti ada desa di salah satu kabupaten Karo yang mau Wenda jadiin desa ini ya, apa namanya, binaan Wenda nanti untuk pemilahan sampah mah. Nanti pasti ada, bakalan tahun depan Wenda buat, karena memang itu cita-cita Wenda mah. Pemilahan gitu sampah, ya? Iya mah. Tapi kenapa desa di Tanah Karo? Kenapa bukan di Jawa ini? Karena kalau di Jawa ya mah, di Jakarta susah ya mah. Susah mah bener. Artinya kalau gini. di Karo gini mah.
Wenda jual sas Wenda tadi. Nah, titel Wenda tadi, Wenda Putri Bumi, Beru Tarigan, pasti didengar mereka gitu. Itu sih mah. Apalagi di daerah kampung ya, mah kampungnya Wenda gitu kan, tadi Juhar gitu, pasti mereka mau dengar gitu mah. Untuk pemilihan sampah ini. Nanti kedepannya Wenda juga dengan udah ada apa sih namanya kayak bekerja sama gitu dengan bapak investor, dengan salah satu juga yang punya ekspor importir yang ada di Karo. Kakak itu orang Karo juga udah kita bangun komunitas ini, kita buat nanti di satu desa binaan kita. Mungkin investornya tahun depan lah katanya kita laksanakan ini semua. Oke. Itu bagus banget. Iya, makanya pelan-pelan dulu. Itu bagus banget. Artinya nanti saat kontes bulan Oktober itu, kan sudah punya pengalaman real lagi yang lebih dari pengalaman lu sebelum dipilih jadi Putri Bumi kan? Benar. Kan ini kelasnya internasional nih. Iya, benar. Internasional. Kamu tadi bilang untuk Indonesia saja itu ada 20 orang finalisnya. Kalau ini dunia, berbagai macam negara. Berbagai macam negara. Dan pasti ya mungkin ada 200-an negara sekarang di dunia ini kan. Nah itu kan gengsinya juga sangat luar biasa. Dan apa namanya, tidak pemilihan wanita cantik sekedar cantik, tapi ada kaitannya dengan environment gitu kan. Nah makanya ya kalau itu kamu apakan, wah itu udah bagus banget. Jangan sampai gagal itu. Iya, udah coba-coba untuk pemilihan sampah, karena kan ya benar Mama bilang, orang mikir untuk apa sih gitu, untuk apa sih, masih tanya sampai sekarang mah. Iya. Untuk apa kalau ditanya. Kita lihat coba daerah Nang Belawan ya kalau nggak salah, itu belum sampai Nang Belawan udah gini kita udah itu betul. Itu udah menumpuk loh mah. Kalau kita biarkan 5-10 tahun itu udah sama dengan Gunung Sibaya. Itu aja udah tinggi mah. Betul. Ya kan? Semakin hari kan semakin itu ya bertambah populasi manusia yang ada di Kabupaten Karo lah kita bilang. Iya. Apa enggak udah sama dengan Gunung Sibaya gitu mah? Artinya gini, kalau ada juga permintaan dari ada investor juga nih, salah satu kampung lah, salah satu kelurahan lah di Jakarta ini, sama di Tanah Karo, kamu pilih yang mana? Udah pilih di Tanah Karo mah. Tanah Karo dulu ya. Tanah Karo dulu mah. Berarti darah Beru Ginting ini sama Beru Tarigan ini berdesir dia. Iya mah. Karena kalau pemikiran Wenda orang Karo kampungnya kayak gitu. Jadi orang mikir, kau ngebersihin kampung orang, kampung kau gak kau bersihin gitu. Itu sih mah, jadi kayak ada rasa malu juga. Harusnya daerah kita sendiri dulu bagus, baru kita bagusin daerah orang gitu mah. Jadi kalau begitu, kembali ke pertanyaanku tadi, kalau ada yang minta dari Jakarta dan dari Tanah Karo, dua-dua akan melakukan. Tanah Karo dulu selesai, baru di sini. Hanya perlu diatur itu dulu ya, tenaga, stamina, energi, dan tetap ya, seperti kamu bilang tadi ya, seintensif apapun kamu turun untuk membersihkan sampah, itu tidak akan mengurangi kecantikan. Iya, ada juga mah. Ini juga Wenda minta. Nah, ini dia pengolahan sampah plastik mah. Itu bisa dijadiin meja kayak gini loh mah. Oh, bisa. Maksudnya itu sampahnya dilelehkan. Iya. Dilelehkan jadi seperti ini. Ini dah. Tuh, dijadiin kursi, meja tempat tidur. Tapi ini orang Jerman juga man. Itu orang Jerman ya. Oh, dia tinggal di Bali. Iya, kan cantik tuh, Oh, cantik ya. Padahal sampah semua itu ya. Sampah plastik mah. Itu Wenda pengen kayak gitu. Oke. Ini satu pertanyaan paling penting lagi. Ini harus apa namanya ya? Kalau nggak bisa dijawab hari ini nggak apa-apa. Apa itu? Ya, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, nanti kita diskusi lagi. Seberapa yakin kamu masuk 3 besar? Aduh. Belum tahu mah. Nah itu makanya aku tanya. Ini kan aku udah bilang tadi. Yakin ya, seberapa yakin kamu akan masuk 3 besar? Dalam namanya 90% aman. Itu keliru.
Kalau dalam nama Yesus 100%. Oh, 100%. Iya dong. Juara Iya satu dong. mah dalam nama Yesus juara 1 100%. Nah, itu. Enggak juara 3, enggak 3 besar. Enggak 3 besar ya. Juara 1 ya. Juara 1 langsung. Kamu tahu nggak artinya juara 1? Yang terbaik kan? Bukan. Kamu akan menjadi putri Indonesia pertama yang memenangkan Miss Environment atau Miss World atau Miss Earth atau Miss apa pun namanya. Dan itu ternyata Wenda Brutarigan Beberi Gintik Munte Kempukai Kam Biring. Kempu Biring. Ih, ngeri kali. Gwen, aku selalu ini kita ketemu di Puji Tuhan. Karena aku selalu berpikir harus ada orang muda yang menjadi yang terbaik, orang Karo muda ya. Kam dari sisi kecantikan, dari sisi olahraga, Anthony Ginting sini suka kan? Nah itu udah beberapa kali dia itu menang menjadi di turnamen, tetapi ranking 1 itu belum dia. All England belum dia, itu masih pencapaian terus itu. Lalu Kam nanti, Anthony Ginting sini suka dan Wenda Brutarigan Bere Ginting Munte. Nah, supaya lebih kuat, kamu akan menang jadi juara kalau orang Karo mendoakan kamu. Orang Karo ikut mendoakan kamu. Makanya Visindo itu untuk membangun desa percontohan di tanah Karo. Kalau menurut aku Wen, itu tujuannya supaya tujuan nomor 2 ini. Tujuan nomor 2 supaya bersih tanah Karo. Iya. Tapi tujuan nomor 1 supaya hatinya juga bersih semua. Hatinya bersih semua untuk apa? Untuk mendukung kamu. Oh, siap mah. Untuk mendukung kamu, untuk mendukung semua orang-orang muda Karo, generasi muda Karo, siapapun dia yang punya niat tulus untuk untuk berkontribusi terhadap sesuatu yang baik bagi dunia ini. Ayo kita dorong, ayo kita lontarkan, ayo kita fasilitasi. Ayo kita fasilitasi. Dan aku juga yakin bahwa kalau sudah sekuat itu Visindo, orang-orang Karo ini, orang-orang kaya Karo ini, dimanapun, itu akan ikut mendoakan kamu, ikut memfasilitasi kamu, ikut mendorong kamu, ya, supaya juara di Serbia ya. Di Serbia Eropa. Ya, di Serbia Eropa. Oke, jadi kalau begitu, nah ini tolong kamu lontarkan. Apa permintaan lu sama orang Karo? Permintaan kamu orang Karo apa ya? Ya. Pertama Mohon dukung Wenda di acara nanti tahun depan di Oktober. Wenda akan ke Serbia, ke Miss Environment International mewakili Indonesia, dan kali ini dan baru inilah Karo, pemuda Karo, wanita Karo yang bertanding ke internasional itu benar-benar pure bawa nama Karo, benar-benar Wenda tampilkan, tonjolkan kekaroan Wenda di internasional. Saat inilah, di momen inilah Wenda harap dukungan sebanyak-banyaknya. Pasti ada vote, Wenda minta vote aja nanti, minta dukungan mungkin kayak busana. Wenda pengennya mah bawa busana tradisional kostum. Oh bagus. Karo gitu. Bagus. Kemarin itu ada satu orang perancang mode Karo dari Brastagi, Berusidu Haji. Ya, Nyonya apa itu ya? Oh, ya. Iya kan? Itu pameran di Milan loh. Iya. Pameran di Milan. Keren. Nah, jadi udah mulai dikenal kan? Iya. Desain-desain Karo ini. Apalagi nanti Kak. Mudah-mudahan. Ya, dalam salah satu penampilan ataupun penampilan itu secara sehari-hari itu kamu pakai daerah Karo semua daerah Karo. Ya. Itu yang pertama permintaan sama orang Karo ya. Tapi maksudku gini, kamu kan mau ingin desa percontohan di tanah Karo. Ini kan perlu juga ini kamu didukung, ya toh. Jadi mintalah. Oke, Mak. Selanjutnya mohon dukungannya karena mudah-mudahan semoga dilancarkan juga di tahun depan Wenda buat desa binaan untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Karo. Apapun itu dukungannya, baik moral maupun material, Wenda harap kita Karo Krina, Bahasa Indonesia, bahkan
di luar Indonesia juga Wenda harap mampu berkontribusi di dalam desa binaan tersebut tadi gitu mah. Terus permintaannya lagi, janganlah apa ya, lakin kecian gitu loh. Ini untuk anak cucu kita nanti, kita nggak tahu kan 10 tahun, 20 tahun ke depan kita jadi apa, anak kita jadi apa, cucu kita jadi apa nantinya di Tanah Karo itu. Makanya ayo sama-sama kita bersihkan, kita bagusin lagi gitu loh Tanah Karo ini. Kayak di tahun, kata orang itu di tahun sebelum 2005, waktu 2010 itu katanya bersih-bersih, nggak kayak sekarang. Oh iya, katanya, iya. Katanya, Pernah dapat Kalpataru tuh? Hah? Pernah dapat Kalpataru, nah hadiah tuh, Kalpataru. kita juga harus merebut tuh apa ya, Adipura berarti kan kita di kota yang bersih, kabupaten bersih, gitu betul. kan. Kita rebut kembali, karena jangan kita lihat untuk kita sendiri, kita jangan egois untuk diri kita sendiri, kita harus pandangi juga gimana anak cucu kita ke depan gitu. Wah, jangan percian aja deh gitu. Kadang ya manusiawi juga kalau di Cikura orang kayak jadi apa ya, kayak menciut gitu loh mah nyalinya, kayak apa sih kayak gini gitu. Ingat sudah tutup apa? Tutup kuping. Tutup Iya, awal-awalnya kuping, gitu ya, mah. iya. Tapi kayak makin lama ya udah bodo amat gitu mah. Itu sih mah. Aja. Pertanyaan terakhir. Apa itu mah? Orang Karo itu cantik nggak? Cantik mah. Cantik mah, semua cantik-cantik orang Karo. Jadi berdua apa paling cantik? Tarigan lah. Tarigan, habis itu berginting, kenapa berginting? Bersembiring. Yang legendanya ada itu bersembiring. Karo terakhir lah berperanginang. Buru Praginang itu cantik. Buru Karo. Nomor 4. Nomor 4 Buru Karo. Karena nomor 3 biringku kan cantiknya. Wih, itu menurut Wenda. Ya, Wenda Miss apa namanya? Putri Bumi Indonesia. Putri apa? Bumi. Putri Bumi Indonesia. Bujur ya, Bre? Bujur. Cakep gitu nih, bagus banget nih. Oke. Yes. Senyumkan paling cantik dulu lah. Oke.